Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Nurul Huda Taman Kedaung yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu bersilaturahim setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, yang kita berharap apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi bagi orang yang salat berjamaah, yaitu kata beliau, man shallas subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan qiyamul lail semalaman suntuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ganjaran itu. Dan mudah-mudahan malam tadi itu adalah Lailatul Qadar, Pak. Karena kalau kata Imam Al-Ghazali, berdasarkan pengamatan beliau sepanjang beliau hidup, beliau punya rumus. Kalau Ramadan diawali pada hari Kamis, maka berkemungkinan besar Lailatul Qadar itu jatuhnya malam 25. Kita puasanya hari apaan mulainya? Kamis ya. Kalau kita mulainya Kamis, insya Allah berdasarkan beliau, apa yang beliau katakan, kemungkinan besar malam ke-25 itu adalah Lailatul Qadar. Jadi kalau yang mulainya Rebo, lain lagi, Pak. Ala kulli hal kita disuruh untuk memperbanyakkan ibadah di 10 malam yang terakhir ini, tanpa memilih-milih malam ini, malam itu, tidak, semuanya itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita melewati 24 hari ibadah puasa dan kita isi dengan berbagai macam ibadah taqarrub kepada Allah, kesemua yang kita sudah lakukan itu jamaah, sesungguhnya adalah sebagai bentuk bukti kita bahwa kita adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau panas-panasan dia menahan lapar, menahan haus, kalau bukan hamba-Nya Allah? Siapa yang mau ketika dia penat bekerja seharian, malamnya dianjurkan untuk qiyamul lail ataupun qiyamul Ramadan, salat tarawih, siapa yang mau kalau bukan hamba-Nya Allah? Siapa yang mau baca Quran banyak-banyak kalau bukan karena hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jamaah, mudah-mudahan kita diaku sebagai hamba-Nya Allah, bukan hanya pinter mengaku bahwa kita hamba-Nya Allah. Karena yang susah, yang sulit itu adalah diakui sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, mereka diberikan gelar yang itulah gelar yang sebetulnya gelar yang dicintai Allah, yaitu gelar hamba-Nya Allah. Kita lihat jamaah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah cerita tentang peristiwa Isra di dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya.
Pada ayat itu Allah tidak menyebut nama Nabi Muhammad, tidak menyebut gelar kenabiannya, tidak menyebut gelar kehambaan, gelar kerasulannya, ataupun Allah tidak menyebutkan bihabibihi dengan kekasihnya, tetapi Allah menyebut gelar bi'abdihi, Allah telah memperjalankan hambanya. Nah, kalau Allah sudah mengatakan itu, berarti Nabi Muhammad sudah menunjukkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan itu kita bisa lihat, Pak, bagaimana betul-betul jiwa kehambaan Nabi itu ditunjukkan kepada Allah. Sebelum peristiwa Isra, Nabi kan mengalami fase yang sulit dalam hidupnya. Beliau kehilangan istrinya, beliau kehilangan pamannya, kemudian beliau mendapatkan gangguan, ancaman, intimidasi, dan beliau berusaha mendapatkan sokongan sehingga beliau pergi ke Taif. Sampai ke Taif beliau itu bukan disambut, malah disambit, dikejar, lari puntang-panting Nabi kita Muhammad dari kejaran orang-orang Taif. Kemudian Nabi masuk ke satu kebun anggur. Setelah itu mereka tidak lagi mengejar baginda Rasulullah SAW. Maka ketika saat itu baginda Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ya ini nih, munajatnya ini kita bisa lihat betapa tingginya kehambaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Kata beliau, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas wa anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu tentang lemahnya diriku, ketidakmampuan aku menghadapi mereka. Engkaulah zat, engkaulah Tuhan yang menyayangi orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, kemanakah engkau akan mewakilkan urusanku ya Allah? Ila ba'idin yatahajjamuni, apakah kepada orang yang jauh yang mereka malah menyerang aku? Wa ila aduwin malaktahu alayya, atau kepada musuh yang kau kuasakan aku kepada dia? In lam takun alayya ghadabun fala ubali, seandainya engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku tidak apa-apa. Kalaupun mesti aku diserahkan urusanku kepada mereka semuanya, asalkan engkau tidak murka kepada aku tidak peduli ya Allah. Tuh jamaah, itu ucapan kan yang luar biasa tuh. Ucapan yang menunjukkan bagaimana kehambaan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat lagi jamaah sekalian, ada seorang Nabi yang sangat dominan nikmat kesenangannya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika diceritakan kisah hidupnya, di akhir ceritanya Allah mengatakan, ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba dan dia senantiasa kembali kepada Allah. Disambung juga dengan kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub adalah manusia, seorang nabi yang sangat dominan ujian hidupnya. Setelah diceritakan kisah tentang hidupnya, di akhir itu Allah sebutkan gelarannya, ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba, innahu awwab, sesungguhnya dia senantiasa kembali kepada Allah. Coba lihat jamaah, itu semua adalah person-person ataupun pribadi-pribadi yang telah berhasil mendapatkan predikat hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah gelaran yang harus kita cari jamaah sekalian. Dan memang kita diperintahkan oleh Allah untuk jadi hamba, bukan untuk jadi yang lain. Di waktu di alam arwah kita semua membuat satu kontrak. Ketika Allah tanya kepada kita, alastu bi rabbikum, kita semua menjawab qalu bala syahidna. Ketika lahir ke dunia ini, Allah ingatkan itu lagi dalam Al-Qur'an, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, itu adalah first priority, prioritas utama kita ketika kita menjadi orang yang hidup di atas muka bumi jemaah. Nah, dalam kesempatan kuliah subuh kali ini kita akan membahas bagaimana
caranya kita mengetahui apakah kita sudah layak menjadi hamba Allah atau tidak. Ukurannya apa? Kan kalau untuk menilai kan harus ada benchmark ya, ada ukuran. Ukurannya, standarnya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali yang beliau menukil daripada Al-Imam Ja'far Shadiq. Hamba itu punya ciri 3. Ciri yang pertama, hamba tidak boleh merasa memiliki. Hamba tidak boleh merasa memiliki. Karena semua yang dia punya hakikatnya adalah milik tuannya, milik majikannya, bukan punya dia. Kan begitu Pak, konsep dalam perhambaan itu ya. Hamba itu nggak punya apa-apa. Bahkan dirinya sendiri itu adalah milik tuannya. Jadi kalau tuannya mau jual dia kepada siapa saja, nggak ada masalah. Jadi prinsip ownership, prinsip kepemilikan yang ada di dunia ini semuanya adalah milik Allah. Manusia punya apa? Manusia tidak punya apa-apa. Makanya ciri pertama seorang hamba, dia harus punya sikap atau sifat dia tidak boleh merasa memiliki. Ketika seseorang sudah berhasil menghayati sifat ini ataupun ciri ini, maka dia punya tanda. Tandanya adalah 2 sifat turunannya. Sifat turunan pertama, ketika orang berhasil betul-betul mensikapi ciri yang pertama ini, orang yang tidak pernah merasa memiliki, maka dia tidak akan pernah dihinggapi oleh perasaan sombong. Orang yang sombong itu kan biasanya karena dia merasa memiliki, dia merasa kaya, dia merasa pinter, dia merasa punya jabatan, dia merasa punya pengaruh, dan itu dia akui sebagai miliknya, dia rasakan sebagai miliknya. Maka ketika dia merasa itu adalah sebagai miliknya, yang terjadi apa? Yang terjadi sifat sombong, merendahkan orang lain. Itu yang terjadi jamaah sekalian. Padahal hakikatnya kita semua tidak mempunyai itu. Allah yang titipkan kepada kita. Dan ketika orang bersikap dengan sikap ini jamaah, dia sombong, dia merasa lebih dari orang lain. Oh, itu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya kita bisa baca dalam Quran Pak. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, di antara yang dikhitab itu adalah iblis. Lantaran iblis makomnya ditinggikan oleh Allah sejajar dengan para malaikat karena ketaatannya. Tapi dia bukan malaikat, dia adalah jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tapi karena ketaatannya sebelum ada Adam, dia ditingkatkan makamnya setara dengan para malaikat. Waktu itu Allah ciptakan Adam, Allah suruh mereka semua untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara. Nah, itu dia tuh. Aba, dia menolak, wastakbara, dan dia merasa sombong. Nah, jamaah, kenapa iblis merasa sombong? Karena dia merasa lebih. Dia merasa lebih mulia daripada Adam. Dari mana dia menilainya? Dari aspek material penciptaannya. Kata iblis, dia berkata kepada Allah, khalaqtani min narin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Jadi ukuran iblis menilai kemuliaan seseorang itu dari aspek material. Apa pantas saya yang dari api ini harus sujud kepada Adam yang terbuat dari tanah, material yang rendah, yang diinjek-injek orang? Masa saya harus sujud kepada tanah? Begitu. Itu rasionalnya iblis. Maka kalau ada manusia yang menilai kemuliaan itu ada pada aspek material,
maka dia mewarisi sifatnya iblis. Oh, ini orang kaya nih, pepet terus, pepet. Hormatin, kasih penghormatan yang sebagus, yang sepantasnya. Oh, ini pejabat, hormatin. Giliran yang orang miskin, orang ini, perlakuan kita beda. Berarti kita mewarisi sifat siapa itu? Sifat iblis. Memuliakan seseorang melihat aspek material. Bukan begitu cara Nabi menilai kemuliaan seseorang. Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Dan Nabi tunjukkan itu Pak dalam praktek kesehariannya. Nabi Muhammad, beliau menunjuk Bilal bin Abi Rabah, seorang budak yang dulunya budak kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar, orang kulit hitam dari Habasyah. Di kalangan masyarakat Mekah pada waktu itu, budak dianggap masyarakat marginal, masyarakat kelas 2, karena dia adalah bangsa budak dan dia juga bekas budak. Tapi Nabi lihat bagaimana sikapnya. Nabi upgrade status Bilal itu yang diremehkan oleh orang, kemudian dia dinaikkan oleh Nabi sebagai muadzinnya Rasulullah. Nabi tidak lihat ras, Nabi tidak lihat status sosial, tapi Nabi lihat keimanan dan ketakwaannya. Bilal ini sudah teruji keimanannya ketika dia mempertahankan keimanannya walaupun disiksa oleh bekas majikannya dulu, tetapi dia tetap berpegang dengan agama yang dianutnya. Imannya Bilal baik sehingga kemudian Nabi muliakan dia jamaah menjadi muazzin. Padahal yang punya suara bagus selain Bilal banyak Pak. Tapi Nabi memilih dia. Untuk apa? Untuk sahabat-sahabatnya itu bisa menilai. Begitulah cara Nabi memuliakan seseorang. Tidak dilihat dari aspek materi. Makanya jamaah, ketika ada sahabatnya yang mempunyai sifat merasa lebih dari orang lain, Nabi sangat marah. Nabi sangat marah. Pernah satu ketika ada 4 orang sahabat Nabi sedang berdiskusi. Di situ ada Bilal, di situ ada Abu Dzar, ada Khalid bin Walid, ada Abdurrahman bin Auf. Mereka sedang berdiskusi tentang suatu perkara. Namanya diskusi kan biasa ya, tukar menukar pendapat, sanggah menyanggah pendapat itu biasa. Abu Dzar melontarkan pendapatnya. Setelah Abu Dzar berkata, Bilal membantah pendapatnya Abu Dzar. Apa yang direspon oleh Abu Dzar ketika Bilal membantah pendapatnya? Abu Dzar marah. Dia bilang begini kepada Bilal, beraninya engkau membantah pendapatku wahai anak orang hitam. Beraninya engkau membantahku wahai anak orang hitam. Itu omongan sebetulnya fakta Pak. Fakta bahwa Bilal itu memang anaknya orang hitam. Ibunya emang hitam kulitnya, Bilalnya hitam. Fakta Pak, ya kan? Tapi omongan itu ada niat merendahkan, seakan-akan kamu tuh orang kulit hitam, bangsa budak, nggak pantas bantah saya, begitu. Oh jamaah, Bilal sakit hatinya. Bilal biar kata hitam Pak, luar biasa dia. Kalau kata Kiai Haji Abdullah Syafi'i almarhum dalam ceramahnya itu Bilal saking hitamnya, kalau kecap ketumpahan sama mukanya, itu kecap sama kulit hampir sama. Tuh, ada nggak yang begitu hitamnya di sini? Nggak ada Pak. Tapi Bilal biar kata hitam, masya Allah imannya tuh luar biasa. Orangnya belum mati, sendalnya udah masuk surga. Tuh luar biasa kan? Nah, Bilal sakit hati jamaah. Kemudian dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Dzar ngomong begini sama saya. Rasulullah marah. Panggil Abu Dzar. Panggil, dikonfirmasi. Betulkah kamu berkata begini dan begini kepada Bilal? Betul ya Rasulullah. Rasulullah merah padam wajahnya. Kemudian Nabi mengherdik dia. Bukan tujuannya untuk menghina, bukan, tapi tujuannya untuk mentarbiyah. Abu Dzar
Kamu berkata kepada Bilal bahwa dia adalah anak orang hitam. Kamu tahu kamu anak siapa? Kamu anaknya orang musyrik. Kamu anak orang musyrik. Oh. Kamu tidak pantas ngomong begitu kepada Bilal. Sesungguhnya di dalam hatimu masih ada benih-benih jahiliyah. Karena emang orang jahiliyah kan begitu, Pak. Melihat kemuliaan pada status, pada ras, suku dan lain sebagainya. Kamu masih punya benih-benih jahiliyah di dalam hatimu. Ketika ditegur dengan keras oleh Nabi, maka kemudian Abu Dzar itu merasa bersalah. Dia minta ampun, minta maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan saya. Kamu jangan minta maaf dengan saya. Kamu cari Bilal, kamu sudah menyakitkan hatinya. Akhirnya Pak, dicari Bilal, ketemu Bilal, dipeluk, dicium, kemudian dia minta maaf. Dia minta maaf dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar bicara minta maaf. Kemudian dia letakkan pipi kanannya di atas tanah. Lalu dia berkata, wahai Bilal, aku tidak akan angkat pipi kananku dari tanah ini sebelum engkau letakkan kakimu di atas pipi kiriku. Pipinya diginiin. Kalau kita jadi Bilal, kira-kira kita apa ini orang? Sempak aja kan. Wah, tuh betulan nih nawarin. Ya, kita pijak-pijak mulutnya. Tapi Bilal nggak kayak begitu. Ketika sahabatnya ini sungguh-sungguh minta maaf, ya, dia ngomong, biar mulutku ini diajar bahwa kakimu lebih mulia daripada mulutku. Bener kan? Kakinya Bilal itu sendalnya udah masuk surga duluan, kata Nabi. Akhirnya diangkat, dipeluk, dimaafkan, itu jamaah. Nah, itulah sikap Nabi ketika ada sahabatnya yang merasa lebih dari orang lain, sombong dari orang lain. Nggak boleh ada. Kalau orang sombong berarti dia nggak sadar diri siapa dirinya. Orang sombong kan biasanya kan karena apa sih Pak? Karena dia punya kelebihan kan, harta, ilmu, pangkat, jabatan. Itu kan biasanya bikin orang sombong. Ada nggak orang miskin sombong kira-kira? Orang miskin sombong. Nggak pantas banget kan? Yang biasa sombong itu orang kaya, pejabat, apalagi orang yang punya ilmu, itu biasanya itu sombong Pak. Jawara, iya punya ilmu tuh kan, ilmu raba rontek. Iya, itu kan orang-orang yang merasa punya. Padahal kalau dia merasa punya, sesungguhnya dia tidak sadar siapa dirinya. Hamba Allah nggak boleh merasa punya. Karena sesungguhnya yang kita punya itu hanyalah titipan, ya kan? Ingat kita waktu lahir di dunia kita bawa apaan? Bisa apaan? Nggak bisa apa-apaan. Allah kasih tuh, kasih pikiran kita bisa berpikir, fisik kita kuat, pinter kita, dapat punya ilmu, dapat punya harta dan lain sebagainya. Itu kan titipan semuanya. Giliran mati apa kita bawa semua itu? Kita tinggalin semuanya. Itu hakikat kita. Datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Maka buat apa kita menyombongkan sesuatu yang bukan kita punya, jamaah? Maka dalam kata-kata Allah dalam hadis qudsinya, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Sombong itu adalah selendangku, kata Allah. Azamah, keagungan itu adalah kainku. Maka siapa yang mengambilnya daripada aku akan masukkan dia dalam neraka. Alhamdulillah. Itu jamaah. Jadi hamba itu nggak boleh punya sifat memiliki. Kata Kiai Haji Zaiduddin MZ, dulu dia pernah bawa nih perumpamaan ini, sama nih sesuai dengan apa yang kita bahas. Kata beliau, hidup itu kita harus nyontoh tukang parkir. Hidup itu harus nyontoh tukang parkir. Tukang parkir ada nggak yang sombong? Mobil yang parkir di tempatnya banyak yang bagus-bagus Pak, miliaran. Ada nggak tukang parkir yang nyombongin mobil-mobil itu? Nggak ada. Kenapa tukang parkir yang nggak ada yang nyombongin? Karena dia tahu itu mobil bukan punya dia cuma dititipin. Ada kali tukang parkir ada mobil cakep selfie.
bikin status. Nih, mobil gua nih. Ada yang begitu? Kang parkir PA yang begitu, mobil orang dibangga-banggain. Nah, itu kan gambaran gampang, Pak. Kita hidup itu kan dititipin sama Allah. Jadi buat apa kita membanggakan sesuatu yang cuma sebentaran kita nikmati? Sekarang kita jadi pejabat, petatang, petenteng. Ntar kalau udah nggak jadi pejabat, kita dihinakan oleh masyarakat. Begitu kan? Nah, itu ciri yang pertama. Kalau orang mempunyai ciri tidak merasa memiliki, dia insya Allah jauh dari sifat sombong. Kemudian ciri berikutnya, orang tersebut akan ridho terhadap apa saja yang menimpa dirinya. Dia akan ridho, semuanya dia akan terima. Kenapa dia terima? Karena dia sadar apapun yang hilang daripadanya itu karena bukan punya dia. Buat apa dia sedih keterlaluan, depresi, stres, ya, ditinggal mati orang yang dicintai, stres, depresi, kehilangan pekerjaan, stres, kehilangan mobil, motor, stres. Mau ngapain? Di PHK iya. Nggak perlu kita berlebihan dalam bersedih hati. Kenapa? Karena memang kita itu bukan pemiliknya. Coba lihat, idza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kalian ditimpa musibah, apa musibah? Apa saja sesuatu yang menimpa kita, bukan karena orang meninggal doang ya, semuanya. Allah suruh kita baca apa tuh? Kalimatu istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu makna kalimat istirja itu dalam, Pak. Jangan cuma diomongin doang, tapi harus dihayati maknanya. Inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami semuanya akan kembali kepada Allah. Tuh lihat. Itu kan kalimat yang menunjukkan bahwa kita ini tidak punya apa-apa, semuanya punya Allah. Kalau yang punya mau ngambil, kita nggak punya hak untuk menahan-nahannya ataupun bersedih hati karena lantaran kita kehilangan itu semuanya. Nggak boleh, Pak. Jadi orang yang betul-betul bersikap sebagai seorang hamba, dia akan ridho terhadap ketentuan yang dia alami yang bersifat tidak enak. Walaupun sedih itu manusiawi, tetapi janganlah kesedihan itu kemudian berlarut-larut, kemudian dia tidak menerima ketentuan Allah. Manusia nggak punya hak, jamaah sekalian. Seperti tukang parkir tuh, kita balik lagi tukang parkirnya. Tukang parkir, Pak, kalau ada yang punya mobil yang mau ngambil mobilnya, kira-kira dia sedih nggak tuh? Enggak. Kenapa tukang parkir nggak ada yang sedih ketika mobilnya pada keluar? Karena dia tahu itu mobil ada yang punya. Kalau yang punya mau ngambil, dia nggak punya hak untuk menahan-nahan. Ada kali tukang parkir kalau ada yang punya mau datang ngambil mobilnya, Pak, jangan Pak, di sini aja. Di sini aja mobilnya. Ada yang begitu? Enggak. Malah tukang parkir tuh girang. Betul nggak? Girang kalau yang punya mau ngambil mobilnya. Kenapa? Nah, dikasih duit. Nih, kasih upah, ya kan? Karena dia sudah menjaga mobilnya. Kan begitu tuh kita tuh. Kita dititipin macam-macam, dititipin istri, dititipin anak, dititipin suami, dititipin harta. Kalau yang punya mau ngambil, kita ridho aja. Udah waktunya selesai, kita diamanahkan itu semuanya. Kalau kita ridho, Allah kasih hadiahnya. Nabi ajarkan itu kalau dapat musibah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran atas musibah yang aku alami ini. Wa khulufli khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Tuh gitu. Jadi yang diambil, kita ngarepin ganjaran atas ujian, atas kesabaran, atas apa yang kita sudah jaga, kita minta ganti yang cakepan lagi tuh. Nabi ajarkan doa itu kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah. Ketika suaminya meninggal dunia, ini sangat sayang nih dengan suaminya.
Kisahnya itu luar biasa tuh, fenomenal. Waktu hijrah itu luar biasa. Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Meninggal Abu Salamah, sedih Ummu Salamah. Nabi katakan begitu kepada Ummu Salamah, baca doa ini. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Akhirnya dia dapat ganti yang lebih cakep. Siapa gantinya? Rasulullah jadi suaminya. Masya Allah. Tuh begitu jamaah. Jadi kalau ada yang hilang ya udah biarin aja. Kita doa sama Allah biar ada ganti yang lebih cakep. Ntar Allah mau kasih gampang Pak. Apaan aja yang kita mau, yang Allah mau kasih kepada kita gampang. Ingat ya, sebelum kita punya, kita pernah tidak punya. Kalau kita kembali tidak punya, itu tidak jadi masalah. Dan Allah bisa kasih lagi dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita pernah punya, jamaah. Jadi lapangkan hati, ridhokan terhadap segala ketentuan Allah. Itulah sikap seorang hamba. Tidak boleh menentang, tidak boleh membantah, apalagi mempertikaikan apa yang menjadi keputusan Tuhannya. Gitu. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua seorang hamba itu adalah hamba dia tidak punya pilihan melainkan hanya taat kepada Allah. Hamba tidak punya pilihan melainkan hanya taat kepada Allah. Kalau ada orang yang ngaku hamba Allah tetapi dia memilih-milih ketaatan, maka dia belum layak disebut sebagai hamba Allah. Oh ini boleh, yang ini ntar aja deh. Masa ngatur-ngatur? Ente siapa? Sholat, oke. Puasa, no problem. Zakat, insya Allah saya bayar. Haji, udah daftar, tinggal nunggu berangkat. Ini gampang nih, mungkin bisa kita kerjain. Tapi yang lain-lainnya belum. Kadang-kadang ada yang belum. Nutup aurat, wah, ntar dulu dah. Ntar aja kalau uban lu banyak, baru pakai jilbab. Misalkan begitu. Siapa kita ngatur-ngatur Tuhan, padahal Tuhan itu sudah mengatur untuk kita. Hamba nggak punya opsi untuk mengatur. Dia hanya sebagai operator. Dia bukan yang mengatur. Kemudian jamaah, ada lagi hukum dalam Quran itu tentang riba contohnya. Wah, kita sholat rajin, puasa rajin, sedekah banyak. Riba ini susah ninggalinnya Pak. Waduh Pak Ustadz, saya kalau kepepet kadang-kadang saya nggak punya opsi lain selain minjem, pinjol. Contohnya, paling gampang itu nggak ada jaminan macam-macam. Saya pinjem, dapat saya. Saya masih punya usaha Pak Ustadz, saya perlu modal. Yang bisa ngasih modal ya cuma dari bank konvensional misalkan begitu ya. Ada ribanya, ada tambahannya. Nah, ini masih belum bisa saya nih, ntar aja dah. Itu namanya ngatur jamaah sekalian. Dan kita mesti ingat bahwa jangan anggap ketidakpatuhan itu akan membuat iman kita senantiasa bersemai dalam hati. Kalau terus-menerus kita melakukan ketidakpatuhan, lama-lama bisa jadi kita masuk dalam kategori orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah di dalam Quran jamaah. Kalau kita lihat ayat yang bicara tentang riba contohnya ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu illa yaqum apa namanya? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu la yatakhabbathu syaitanu minal mas. Sampai akhir ayatnya. Orang-orang yang makan riba itu seperti orang yang kerasukan setan. Di akhir ayat itu jamaah, kalau kita perhatikan ya, lihat. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tuh kata Allah. Barang siapa yang tetap mengulangi perbuatannya bertransaksi riba, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal berada di dalamnya. Yang kekal di neraka itu siapa sih biasanya?
orang kafir kan? Orang yang kafir itu yang kekal di dalam neraka. Hati-hati, orang yang menganggap remeh dosa, termasuk diantaranya riba, dianggap remeh, dia sama saja dengan meremehkan Allah. Dan Allah kategorikan dia masuk ke dalam orang-orang yang kufur. Naudzubillah. Di ayat di bawahnya lagi, Pak, Allah tegaskan lagi, fa in lam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Seandainya mereka tidak melakukannya, artinya mereka tidak berhenti daripada perbuatan riba, umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Kalau perang sama Allah, kira-kira bisa menang apa enggak itu? Kalau sama Israel, sama Amerika masih mending, masih bisa menang, Pak. Tapi kalau perang lawan Allah, enggak ada kemungkinannya kita bisa menang. Dianggap musuhnya Allah, dianggap musuhnya Rasulullah. Lihat. Nah, ini saya berikan gambaran supaya kita jangan meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena kita tidak pernah tahu maksiat apa yang membuat Allah murka kepada kita, jemaah. Dan itulah ciri seorang hamba, bahwa mereka senantiasa berusaha mentaati Allah. Kalau kemaksiatan yang kita lakukan dengan sebab kelemahan kita, kealpaan kita, ataupun kelalaian kita, jamaah, Allah tetap Maha Pengampun. Yang penting kita kembali ketika kita bersalah. Dan itu menjadi ikutan dari apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Adam sebagai orang tua kita semuanya. Nabi Adam digambarkan dia pernah buat salah, tetapi Nabi Adam kembali kepada Allah. Itulah yang seharusnya dicontohkan oleh anak-anaknya. Jangan seperti iblis. Iblis itu buat salah juga, tapi dia nggak pernah kembali kepada Allah. Padahal dua-duanya buat salah, tapi yang satu kembali, yang satu tidak, jamaah sekalian. Coba lihat, iblis waktu dia melakukan kesalahan, dikeluarkan dari surga, mendapatkan laknat dari Allah. Iblis minta, apa yang dia minta? Dia minta panjang umur, ya kan? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tungguin saya, panjangin umur saya sampai hari dibangkitkan. Dikabulkan nggak sama Allah? Coba itu. Udah buat salah, buat dosa, minta dikabulin. Tapi mintanya apa mintanya? Mintanya panjang umur, ngapain? Karena dia merasa gara-gara Adam nih, makanya saya dapat begini. Saya mau jerumuskan semua anak keturunannya Adam tuh, jamaah. Kalau seandainya iblis minta ampun, dikasih nggak kira-kira? Dikasih, tapi dia minta nggak kepada Allah? Enggak. Dia nggak pernah minta. Padahal kalau dia minta pasti dikasih. Adam buat salah, tetapi Adam tahu cara kembali kepada Allah. Begitu, jamaah. Makanya kita ini mengaku tidak mungkin tidak ada yang tidak punya dosa. Semua kita punya dosa. Tetapi kita kembali kepada Allah itu sebagai bentuk pertaubatan kita dan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak manusia, anaknya Adam itu adalah pasti buat salah. Tetapi yang terbaik adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah, doa yang disuruh oleh Nabi dibaca oleh Aisyah ketika Aisyah tanya, ketika malam Lailatul Qadar saya baca apa ya Rasulullah? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya kan? Itu doanya kan? Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkaulah zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memberikan kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Tuh. Apa arti maaf? Apa arti afun? Beda enggak dengan ghufron atau ghafur? Allah punya sifat ghafur, ampunan. Kalau afun itu adalah kemaafan. Beda enggak tuh? Apa bedanya? Kalau bahasa Indonesia sama aja kayaknya. Maaf, ampun, ampun, maaf, dide juga. Tapi kalau dalam bahasa Arab Pak beda.
Makanya bahasa yang paling kaya itu bahasa Arab. Jamaah, ghafara atau mighfar, masdarnya ghufran ya. Mighfar itu adalah penutup, tameng. Jadi kalau orang mau perang supaya jangan sampai kena musuh, dia pakai itu, mighfar, tameng. Nah, kalau orang mendapatkan ghufran, ampunannya Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika dia punya dosa, dosanya itu ditutupi, Pak. Ditutupi. Tapi masih ada nggak? Masih ada ya. Di akhirat nanti itu, ketika kita ketika kita dihisab oleh Allah, disebutin semua dosa-dosa kita, tahu tuh dosa-dosa kita banyak, kemudian karena ampunan Allah itu dosanya ditutupin sama Allah. Yang tadinya dapat azab nggak jadi dapat azab, mendapatkan rahmat Allah dia. Tuh, tapi dosanya masih ada nggak? Sempat dibacain sama Allah, apa dia malu. Dalam satu riwayat ada seorang hamba itu diceritakan semua, disampaikan semua dosa-dosanya sampai dia malu tertunduk, ya Allah binasa aku, binasa aku, binasa aku, sampai dia begitu. Akhir-akhirnya apa? Aku rahmati kamu. Tuh, itu namanya dia orang dapat ghufran Allah dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ghufran. Tapi kalau afun itu artinya bukan hanya menutup tapi menghapus. Di-delete, dihapus, udah gak ada lagi catatannya. Tuh, cakep nggak tuh? Nah, dalam ucapan orang Arab gitu, innal insan hina yamshi ala rimal, seorang manusia ketika dia berjalan di atas pasir, kemudian apa itu namanya, tatruku qadamuhu atharon, kakinya meninggalkan bekas. Orang kalau jalan di atas pasir pasti ada bekas kakinya kan. Tatruku qadamuhu atharon fatatir rih, kemudian datang angin bertiup, wa ta'ful athar, sehingga kemudian menghapuskan jejak itu. Nah, itu ta'fu tuh, jejak langkah yang dijalankan oleh seseorang di atas pasir, itu yang tadinya kelihatan, datang angin menghapuskan jejak, ta'ful athar. Nah, begitu. Jadi orang kalau mendapatkan afwullah, ampunannya Allah, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah. Yang bikin kita susah apaan? Dosa kan. Yang bikin hajat kita nggak dikabulin apaan? Dosa. Yang bikin kita banyak masalah nggak selesai apaan? Dosa. Maka kalau kita banyakin baca itu pada malam-malam 10 hari terakhir ini, kita diampuni dari semua dosa kita. Bukan hanya diampuni, dihilangkan, dihapus semua dosa-dosa kita. Nanti yang doa yang belum dikabul sama Allah. Hajat kita yang belum dikabul sama Allah. Apa yang menimpa kita, Allah angkat semua kesulitan itu. Karena apa? Karena penyebabnya sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jamaah. Jadi, ciri yang kedua adalah hamba itu harus patuh kepada Allah, tidak punya pilihan yang lain. Yang ketiga, yang terakhir ya, hamba itu bukan hanya taat, tetapi memperindah ketaatannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan cinta dan ridho daripada tuannya. Dia bukan hanya taat, tetapi memperindah ketaatan. Nah, begini gambarannya biar lebih mudah difahami. Bapak Ibu, kalau kita punya pembantu kita suruh bikinin kopi. Nah, dia nyaut nih, baik tuan. Kita tungguin 10 menit, nggak datang. 20 menit, nggak datang. 1 jam, nggak datang juga.
2 jam dia baru datang. 2 jam baru datang. Bawa kopi. Tergopoh-gopoh dia. Ini tuan kopinya. Kemana aja? Kan saya udah suruh 2 jam yang lalu. Kenapa baru datang sekarang? Kata pembantu kita, maaf tuan, tadi saya lagi nonton drama Korea. Tanggung. Nah, saya mau tanya nih sama bapak-bapak, ibu-ibu. Ini pembantu taat nggak? Nggak taat. Suruhannya suruh bikin apaan? Kopi. Dibikinin nggak? Dibikinin. Taat dong. Taat, cuma telat, gitu kan? Taat kan? Tuh. Contoh yang kedua. Jadi kita panggil lagi pembantu kita. Bikinin kopi. Baik tuan, langsung segera tuh dimasak air. Kemudian disiapin kopinya, bubuk kopinya, gulanya sudah mendidih, dituangin, diseduh. Udah selesai kopinya. Ini pembantu punya pikiran juga nih. Ini tuan saya nih mau ngopi nih. Masa nggak ada timpalannya? Dibikinin pisang goreng. Emang udah ada sih, tinggal goreng doang. Digorengin sebentar. Jadi itu pisang goreng. Nah, dihidangin deh tuh. Dibawain kepada tuannya. Itu penyajiannya Pak, kopi kan pakai cangkir ya. Di bawahnya ada tatakan nggak? Tatakan. Diminum nggak tatakan? Enggak. Di atasnya ada tutupannya. Diminum nggak tutupannya Pak? Yang diminum apa? Kopinya. Kenapa mesti ada? Itu namanya adab, etika, estetiknya begitu kan? Oh, sebelahnya ada pisang goreng. Tuan, ini kopinya. Ini saya bikinin pisang goreng buat nemenin tuan ngopi itu. Kalau kita jadi majikan, yang mana yang kita demen? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Tuh. Kenapa yang kedua lebih kita demen? Dia bukan sekedar taat, tapi memperindah ketaatan. Udah disuruh cepet datangnya, perhidangannya juga cakep gitu. Tuh, kita cinta sama yang begitu. Jamaah, kita nih kalau sholat dipanggil sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Kalimat pertama yang diseru adalah Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Bukan hayya ala sholat, tetapi Allahu Akbar. Apa filosofinya? Filosofinya adalah ketika panggilan itu sudah tiba, kecilkan yang lain, besarkan Allah. Bukan sebaliknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan aja. Akhirnya apa yang kita lakukan? Yang mancing tetap mancing. Yang ngobrol tetap ngobrol, yang lagi WA tetap WA, nggak ada tergerak hatinya buat menyahut panggilan Allah. Akhirnya yang kita kecilin siapa? Allahnya. Yang kita gedein apa? Urusan kita. Tuh jamaah sekalian. Tapi lama-lama sholat juga kan? Sholatnya kapan? Ntar 2 jam lagi baru sholat. Tuh. Kalau begitu modelnya jamaah, kita itu taat juga, tetapi kita belum memperindah ketaatan. Bukan berarti tidak boleh melewatkan sholat, ada waktunya. Kita dibenarkan untuk melewatkan sholat kalau memang ada uzur. Nabi pernah melewatkan sholat zuhur sampai beberapa jam setelah itu. Karena apa? Karena sangat panas sehingga kemudian Nabi menganggap kesian jamaah kalau dia sholat dalam keadaan panas begini, ditunggu sampai agak-agak redup baru mereka pada datang. Begitu ya. Ada waktunya kita dibolehkan mengulurkan sholat kalau ada urusannya. Kita kerja jadi tukang tukang jahit perut orang saya. Dokter lagi jahit perut orang nih. Bukan tukang jahit biasa bisa tinggalin. Ini tukang jahit perut orang lagi operasi. Azan nih, mesti tinggal dulu
Lah jangan, perut orang lagi didedel begitu, dia nggak rapiin buru-buru, mati nih orang lama-lama. Yang begitu tuh boleh Pak, gitu ya. Yang lain mah jangan. Itu contohnya. Artinya kita ini bukan hanya taat tapi harus memperindah ketaatan. Terakhir kan sampai syuruk ya. Biar langsung sholat Pak maksudnya nih. Udah masuk ya? Mungkin ya. Puasa bulan Ramadan ini yang wajib apaan? Yang wajib apaan? Puasanya kan? Taraweh wajib nggak? Nggak. Baca Quran wajib nggak? Nggak. Sedekah wajib nggak? Nggak. Yang wajib puasa. Tapi ada orang yang walaupun diwajibkannya hanya puasa, tapi dia kerjain juga qiyam Ramadannya, tarawih. Tuh. Dia baca Quran juga. Dia iktikaf juga. Dia sedekah juga. Tuh Masya Allah. Itu namanya memperindah ketaatan. Insya Allah apa yang kita lakukan itu dianggap sebagai bentuk cara usaha kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian, apa yang telah kita bicarakan ini mudah-mudahan menambah semangat kita dalam beribadah, dan mudah-mudahan Allah kategorikan kita menjadi orang-orang yang dianggap sebagai hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.